Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ada Lita Aprilia, Yeni Anggraini, dan Yosefa Kevin Christiningrum akan membahas tentang chapter 14 yang berjudul Sleep, Dreaming, and Circadian Rhythm. Slide yang pertama. Hampir setiap kali kita berceramah tentang tidur, seseorang bertanya, berapa banyak tidur yang kita butuhkan? Setiap kali kami memberikan jawaban yang tidak memuaskan yang sama, kami menjelaskan bahwa ada dua jawaban yang berbeda secara mendasar untuk pertanyaan ini. Tetapi tidak ada yang muncul sebagai pemenang. Satu jawaban menekankan kekuatan tidur yang dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan dan memulihkan dan menyarankan bahwa orang-orang membutuhkan tidur sebanyak yang mereka dapat dengan nyaman. Resep yang biasa digunakan adalah setidaknya 8 jam per malam. Jawaban yang lainnya adalah banyak dari kita yang tidur lebih banyak daripada yang kita butuhkan dan akibatnya tidur dalam hidup kita. Bayangkan saja bagaimana hidup Anda dapat berubah jika Anda tidur 5 jam per malam alih-alih 8. Anda akan memiliki tambahan 21 jam terjaga setiap minggu. 10,952 jam yang mengejutkan setiap dekade. Selanjutnya, slide yang ketiga. Studi kasus berikut menantang beberapa kepercayaan umum tentang tidur. Ini dibahas oleh Medis tahun 1997. Renungkan implikasinya sebelum menjelaskan ke isi bab ini. Perhatikan contoh kasus di bawah ini. Miss M biasanya tidur hanya 1 jam per malam. Meskipun sudah pensiun, ia terus sibuk melukis, menulis, dan menjadi relawan di komunitas. Meskipun dia menjadi lelah secara fisik, dia tidak pernah melaporkan merasa mengantuk. Pada malam hari, dia duduk di tempat tidurnya membaca, menulis, merenda, atau melukis. Sekitar pukul 2 pagi, dia sering tertidur tanpa rasa kantuk sebelumnya. Dan ketika dia bangun sekitar 1 jam kemudian, dia merasa sangat terjaga. Dia datang ke laboratorium untuk menjalani beberapa tes tidur. Tetapi pada malam pertama kami menemui kesulitan. Dia memberitahu kami dia tidak tidur sama sekali jika dia memiliki hal-hal menarik untuk dilakukan. Dan dia merasa kunjungannya ke laboratorium tidur sangat menarik. Dia punya seseorang untuk diajak bicara sepanjang malam. Di pagi hari, kami bekerja secara bergiliran sehingga beberapa bisa tidur sementara, setidaknya satu orang yang tinggal bersamanya. Malam kedua sama dengan yang pertama. Akhirnya pada malam ketiga dia berjanji untuk mencoba tidur, dan dia melakukannya. Satu-satunya hal abnormal tentang tidurnya adalah bahwa itu singkat. Setelah 99 menit dia bisa tidur lagi. Dia tidak bisa tidur lagi. Selanjutnya slide keempat. State of sleep atau tahapan tidur. Banyak perubahan terjadi pada tubuh saat tidur. Modul ini memperkenalkan Anda pada modul utama. 3 ukuran standar psikofisiologis tidur digambarkan oleh LU 14.1 menggambarkan 3 ukuran standar fisiologis tidur. Ada perubahan besar pada EEG manusia selama tidur malam. Meskipun gelombang EEG yang menyertai tidur umumnya bertegangan tinggi dan lambat, ada periode sepanjang malam yang didominasi oleh gelombang cepat bertegangan rendah seperti pada orang yang tidak tidur. Pada tahun 1950-an ditemukan bahwa gerakan mata cepat atau REM terjadi di bawah kelopak mata yang tertutup dari orang-orang yang tidur selama periode aktivitas EEG bertegangan rendah dan cepat ini. Dan pada tahun 1962, Berger dan Oswald menemukan bahwa ada juga kehilangan aktivitas elektromiografi di otot leher selama periode tidur yang sama. Selanjutnya, EEG, EOG, dan elektrogram leher atau EMG menjadi 3 pangkalan fisiologi standar untuk menentukan tahapan tidur. 3 tahapan tidur menggambarkan 3 tahapan tidur EEG dan menjelaskan perbedaan antara tidur REM dan non-REM. Menurut American Academy of Sleep Medicine, ada 3 gelombang frekuensi tinggi dari kewaspadaan waspada kemudian. Saat orang tersebut tidur, tiba-tiba transisi ke periode EEG, tidur tahap 1. EEG tidur tahap 1 adalah sinyal frekuensi tinggi bertegangan rendah yang serupa
tetapi lebih lambat daripada sinyal terjaga. Slide kelima, setelah siklus pertama tidur EEG dari tahap awal ke tahap 3 dan kembali ke tahap pertama, yang muncul sisa malam dihabiskan bolak-balik melalui tahapan. Gambar 14.3 mengilustrasikan siklus EEG dan tidur dalam yang khas dan hubungan erat antara tidur tahap 1 yang muncul REM dan hilangnya nada pada otot inti. Perhatikan bahwa setiap siklus cenderung sekitar 90 menit dan bahwa seiring dengan berjalannya malam, semakin banyaknya waktu yang dihabiskan dalam tidur tahap 1 yang muncul dan semakin sedikit waktu yang dihabiskan di tahap-tahap lain, khususnya tahap 3. Perhatikan juga pada periode singkat di malam hari ketika orang itu bangun, meskipun dia biasanya tidak ingat periode terjaga di pagi hari. Mimpi yang LO 14.3 jelaskan hubungan antara tidur RME dan bermimpi. Selain itu, jelaskan 5 kepercayaan umum tentang bermimpi dan menilai validitas mereka. REM tidur dan bermimpi. Laboratorium Nathaniel Kleitman adalah tempat yang menarik pada tahun 1953. REP sleep baru ditemukan dan Kleitman dan murid-muridnya didorong oleh implikasi penemuan yang menarik dengan pengecualian hilangnya nada pada otot inti. Semua tindakan lainnya menyarankan agar episode tidur REM bermuara emosi. Menguji kepercayaan umum tentang bermimpi, korelasi antara REM tidur dan mimpi impor bahwa Kleitman dan rekan-rekan menemukan mereka kesempatan untuk menguji beberapa kepercayaan umum tentang bermimpi. Keyakinan 5 Erikut adalah pertama kali ditangani. Orang percaya bahwa rangsangan eksternal dapat dimasukkan ke dalam impian mereka. Damon dan Warped pada tahun 1958 menyemprotkan air ke sukarelawan tidur. Setelah mereka tidur dalam waktu tidur selama beberapa menit dan kemudian membangunkan mereka beberapa detik kemudian. Dalam 14 dari 33 kasus, air digabungkan ke dalam laporan impian. Narasi berikut dilaporkan oleh salah satu peserta yang telah bermimpi bahwa dia sedang bertindak dalam permainan. Aku berjalan di belakang wanita termuka saat tiba-tiba dia roboh dan air menetes padanya. Aku berlari ke arahnya dan airnya meneteskan punggung dan kepala. Selanjutnya, slide ke-6. 2 jenis teori tidur. LO 14.4 menggambarkan 2 jenis teori tidur. 2 jenis teori untuk tidur telah diusulkan, teori recuperation dan teori adaptasi. Perbedaan antara kedua pendekatan teoris ini terungkap oleh jawaban yang mereka tawarkan kepada 2 pertanyaan mendasar tentang tidur. Inti dari teori penyembuhan tidur adalah bahwa terjaga mengganggu homeostasis stabilitas fisiologis internal tubuh dengan cara yang mudah dan tidur diperlukan untuk mengembalikannya. Berbagai teori penyembuhan beberapa dalam hal gangguan fisiologis tertentu yang mereka usulkan sebagai pemicu untuk tidur. Misalnya dua teori tidur recuperation paling tidur adalah bahwa tidur adalah untuk mengembalikan tingkat energi yang menurun pada saat terjaga. Lihat pada Porka Heiskanen pada 2013. Atau yang kedua, toksin yang jelas misalnya bisa dilihat beta amyloid, lihat bab 10 dari otak dan jaringan lainnya yang terakumulasi saat bangun tidur. Dapat dilihat di Hershgolan-Hozel tahun 2013. Namun, terlepas dari fungsi tertentu yang didalili oleh teori penyembuhan tidur, mereka semua menyiratkan bahwa kantuk dipicu oleh penyimpangan dari homeostasis yang disebabkan oleh terjaga dan tidur diakhiri dengan kembali ke homeostasis. Selanjutnya, slide ke-8. Inti dari teori adaptasi tidur adalah bahwa tidur tidak menjadi reaksi terhadap efek mengganggu yang terjaga namun hasil mekanisme waktu 24 jam internal, yaitu manusia kita diprogramkan untuk tidur di malam hari terlepas dari apa yang terjadi pada kita di siang hari. Teori adaptasi dari fokus pada tidur saat kita tidur daripada fungsi tidur. Beberapa teori ini bahkan mengusulkan bahwa tidur tidak berperan dalam fungsi fisiologis yang efisien pada tubuh. Menurut teori ini, manusia awal memiliki cukup waktu untuk makan, minum, dan memproduksi keluar dari jalan pada siang hari.
dan motivasi kuat mereka untuk tidur di malam hari. Berevolusi untuk melestarikan sumber daya geng mirip mereka dan membuat mereka kurang rentan terhadap kekerasan. Ini menurut Miss Predasi. Dalam kegelapan, menurut Rentanbrock, Gonzalez dan Lexus tahun 2009, Siegel 2009, teori adaptasi menunjukkan bahwa tidur adalah perilaku reproduksi dalam artian kita sangat termotivasi untuk terlibat di dalamnya, tetapi kita tidak membutuhkannya untuk tetap sehat. Selanjutnya, set 9. Prediksi teori pemulihan tentang sleep deprivation LO 14.7 menyatakan 3 prediksi yang dibuat teori penyembuhan tentang efek kurang tidur. Karena teori penyembuhan tidur didasarkan pada premis bahwa tidur merupakan respon terhadap akumulasi beberapa efek terjaga yang melemahkan. Beberapa membuat 3 prediksi tidur tentang kurang tidur. Periode terjaga yang lama akan menghasilkan gangguan psikologis perilaku. Gangguan ini akan bertambah buruk saat kurang tidur berlanjut. Yang setelah periode kekurangan telah berakhir, banyak dari tidur yang terlewatkan akan diperoleh kembali. Slide 10. Efek kurang tidur. Kurang tidur telah ditemukan memiliki berbagai konsekuensi fisiologis seperti penurunan suhu tubuh, peningkatan tekanan darah, penurunan beberapa aspek fungsi kekebalan tubuh, perubahan hormon, dan perubahan metabolisme. Ini bisa dapat kita lihat di Charnes, Scott and Bernice pada tahun 2015, Erwin Osment dan Carol tahun 2015, Maggiot et al. 2013. Masalahnya adalah bahwa ada sedikit bukti bahwa perubahan ini memiliki konsekuensi untuk kesehatan atau kinerja. Misalnya, fakta bahwa penurunan fungsi kekebalan ditemukan pada sukarelawan yang kurang tidur tidak selalu berarti bahwa mereka akan lebih rentan terhadap infeksi. Sistem imun sangat rumit dan penurunan dalam satu aspek sering dikompensasi oleh perubahan lainnya. Efek dari kurang tidur pada kinerja fisik secara mengejutkan tidak konsisten mengingat kepercayaan umum bahwa tidur malam yang baik sangat penting untuk kinerja motor yang. Temuan paling penting dari penelitian sleep deprivation manusia adalah bahwa individu yang kurang tidur menjadi tidur yang lebih efisien. Penemuan ini akan dibuktikan dengan 6 bukti di bawah ini yang akan saya terangkan. Yang pertama, orang-orang mendapatkan kembali hanya sebagian kecil dari total tidur mereka yang hilang setelah periode kurang tidur. Mereka mendapatkan kembali sebagian besar dari tidur gelombang lambat yang hilang. Artinya di sini adalah bahwa orang-orang yang kurang tidur itu akan mendapatkan kembali gelombang lambat ketika ia tidak tidur gitu. Jadi intinya ketika dia kurang tidur itu tuh dia tetap mendapatkan gelombang lambat yang hilang gitu. Selanjutnya, setelah kurang tidur, EEG tidur gelombang lambat manusia ditandai oleh proporsi gelombang lambat yang bahkan lebih tinggi dari biasanya. Artinya, ketika manusia kurang tidur, itu justru EEG tidur gelombang lambatnya itu lebih tinggi dari biasanya, dari tidur normal dia biasanya. Semisal dia biasanya tidur 8 hari per jam, lalu dia tidur 5 jam sehari gitu. Nah, itu EEG gelombang lambatnya itu akan meningkat lebih tinggi. Yang ketiga, orang yang tidur 6 jam atau kurang per malam biasanya mendapatkan gelombang lambat sebanyak orang yang tidur 8 jam atau lebih. Artinya, orang yang tidur dengan 6 jam semalam atau dengan 8 jam itu sama aja gitu, gelombang lambat yang diproduksi itu jumlahnya sama. Yang keempat, jika individu tidur siang di pagi hari setelah tidur malam penuh, EEG tidur siang mereka menunjukkan beberapa gelombang lambat, dan tidur siang tidak mengurangi durasi tidur malam berikutnya. Artinya di sini adalah ketika seseorang itu tidur siang, mereka itu akan menunjukkan gelombang lambat dalam tidur siangnya itu. Nah, sedangkan gelombang lambat yang dimunculkan ketika dia tidur siang itu tidak mengurangi durasi tidur malam berikutnya. Jadi, ketika kita tidur siang, itu
nanti ketika kita tidur malam itu nggak akan mengurangi durasinya. Artinya ketika kita biasa tidur malam selama 8 jam, ya kita akan tetap tidur malam selama 8 jam. Selanjutnya bukti nomor 5, orang yang mengurangi waktu tidur biasanya kurang tidur, tetapi durasi tidur lambat mereka tetap sama seperti sebelumnya. Ini mirip poin nomor 2. Nah, jadi orang yang kekurangan waktu tidur itu tuh gelombang tidur lambat mereka, durasi gelombang tidur lambat mereka itu tetap sama seperti sebelumnya. Seperti orang-orang yang nggak kekurangan waktu tidur atau tidurnya itu pas waktunya. Selanjutnya, poin nomor 6. Bangun berulang kali selama tidur REM menghasilkan sedikit peningkatan rasa kantuk yang mereka alami pada hari berikutnya. Sedangkan individu yang terbangun berulang kali selama tidur gelombang lambat memiliki efek yang lebih besar. Artinya, individu yang bangun berkali-kali saat tidur REM itu rasa kantuknya lebih sedikit ketimbang individu yang tidur berulang kali yang bangun berulang kali ketika tidur gelombang lambat. Nah, ketika dia bangun berulang kali di tidur gelombang lambat, ia akan memiliki efek rasa kantuk yang lebih besar di hari berikutnya. Tubuh kita tentu saja merespon secara negatif ketika kita kurang tidur daripada yang biasa kita dapatkan. Namun, konsekuensi negatif dari kurang tidur dalam tidur yang tidak efisien tidak menunjukkan apakah tidur yang hilang benar-benar diperlukan. Jadi, ketika kita kurang tidur di hari ini, itu perlu dikaji lagi apakah kita benar-benar perlu menambah jam tidur di hari berikutnya. Selanjutnya adalah ritme sirkadian. Jadi, tidur itu diatur oleh dua sistem tubuh. Yang pertama, keseimbangan tidur bangun, dan yang kedua itu jam biologis tubuh atau yang lebih dikenal dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu sendiri adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi setiap 24 jam. Sirkadian juga memiliki arti bertahan sekitar 1 hari. Sebagian besar spesies menampilkan siklus tidur bangun sirkadian yang teratur. Manusia memanfaatkan cahaya siang hari untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, dan kemudian mereka tidur sepanjang malam. Sebaliknya, hewan nokturnal seperti tikus tidur hampir sepanjang hari dan tetap terjaga di malam hari. Nah, jadi artinya setiap makhluk itu punya siklus sirkadian yang berbeda, ritme sirkadian yang berbeda. Manusia memanfaatkan siang hari itu untuk beraktivitas, sedangkan malam hari itu untuk tidur. Sedangkan makhluk nokturnal seperti kelelawar dan burung hantu itu mereka berbeda dengan manusia. Mereka tidurnya justru di siang hari dan malam hari beraktivitas. Jadi setiap individu juga memiliki ritme sirkadian yang berbeda juga dengan makhluk-makhluk lain. Siklus tidur bangun sirkadian yang bebas. Ritme sirkadian dalam lingkungan konstan dikatakan sebagai ritme berlari bebas dan durasinya disebut periode berlari bebas. Periode berlari bebas bervariasi panjangnya dari individu ke individu, memiliki durasi yang relatif konstan. Nah, inilah seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa setiap individu itu memiliki ritme sirkadian yang berbeda-beda. Orang-orang masyarakat modern dihadapkan dengan dua gangguan ritme sirkadian yang berbeda. Yang pertama adalah jet lag dan yang kedua adalah kerja shift. Jet lag terjadi ketika Zeitgebers yang mengontrol fase dari berbagai ritme sirkadian di kotak seling selama penerbangan yang menuju ke timur atau fase memajukan diperlambat selama penerbangan yang menuju ke barat, fase penundaan. Sedangkan dalam pekerjaan shift, Zeitgebers tetap sama, tetapi pekerja dipaksa untuk menyesuaikan siklus tidur bangun alami mereka untuk memenuhi tuntutan perubahan jadwal kerja. Kita telah mengetahui bahwa ritme sirkadian setiap orang itu berbeda-beda. Nah, termasuk orang-orang yang bekerja shift. Bekerja shift itu
ritme sirkadiannya akan menjadi berantakan karena ketika dia mendapat shift pagi, ritme sirkadiannya akan terbiasa seperti itu. Sedangkan ketika dia mendapatkan shift malam, maka ritme sirkadiannya akan berubah. Nah, pergantian antara shift ke shift ini akan menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, malaise umum, dan defisit pada tes fungsi fisik yang kognitif. Gangguan ini berlangsung selama beberapa hari. Jam sirkadian dalam inti suprachiasmatic. Terobosan pertama dalam pencarian jam sirkadian adalah penemuan Richeter pada 1967 bahwa lesi hipotalamus medial yang besar mengganggu siklus sirkadian makan, minum, dan aktivitas pada tikus. Selanjutnya, lesi spesifik nukleus suprachiasmatic atau SCN dari hipotalamus medial terbukti mengganggu berbagai siklus sirkadian, termasuk siklus tidur bangun. Meskipun lesi SCN tidak dapat mempengaruhi jumlah waktu mamalia menghabiskan waktu tidur, mereka menghapus periodisitas sirkadian siklus tidur. Dukungan lebih lanjut untuk kesimpulan bahwa nukleus suprachiasmatic mengandung mekanisme waktu sirkadian berasal dari pengamatan bahwa nukleus menampilkan siklus sirkadian aktivitas listrik, metabolisme, dan biokimia yang dapat ditiru oleh siklus gelap terang. Bagaimana SCN mengendalikan ritme sirkadian? Dan bagaimana siklus gelap terang 24 jam memasuki siklus tidur bangun dan ritme sirkadian lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti yaitu Morin dan Allen, mereka mencoba mengidentifikasi dan melacak neuron spesifik yang meninggalkan mata dan membawa informasi tentang terang dan gelap yang masuk dalam jam biologis. Memotong saraf optik sebelum mencapai chiasm optik, menghilangkan kemampuan siklus cahaya gelap terang untuk melatih ritme sirkadian. Namun ketika traktat optik dipotong pada titik di mana mereka meninggalkan chiasm optik, kemampuan siklus gelap terang untuk melatih ritme sirkadian tidak terpengaruh. Temuan ini menunjukkan bahwa visual aison penting untuk entrainment ritme sirkadian bercabang dari saraf optik di sekitar kiasma optik. Temuan ini mengarah pada penemuan traktus retiopatholamik yang meninggalkan chiasm optik dan memproyeksikan ke inti suprachiasmatic yang berdekatan. Namun, meskipun traktus retinopothalamik memediasi kemampuan cahaya untuk melatih ritme sirkadian, baik batang maupun kerucut tidak diperlukan untuk entrainment. Genetika dari ritme sirkadian telah menemukan 3 penemuan penting. Yang pertama, gen sirkadian yang sama atau serupa telah ditemukan pada banyak spesies dari usia evolusi yang berbeda, seperti bakteri, lalat, ikan, katak, tikus, dan manusia, menunjukkan bahwa gen sirkadian berevolusi sejak awal dalam sejarah evolusi dan telah dilestarikan dalam berbagai turunan spesies. Setelah gen sirkadian ditemukan, mekanisme molekuler dasar ritme sirkadian dengan cepat diklarifikasi. Selanjutnya, identifikasi gen sirkadian memberikan metode yang lebih langsung untuk mengeksplorasi kapasitas waktu sirkadian dalam bagian tubuh selain SCN. Area otak yang terlibat dalam tidur yaitu adalah hipotalamus posterior dan hipotalamus anterior. Area lain yang terlibat dalam tidur ditemukan melalui perbandingan efek dari 2 transeksi batang otak yang berbeda pada kucing. Pertama, Bremer memotong batang otak kucing antara colliculi inferior dan colliculi superior untuk memutuskan hubungan otak mereka dari input sensoris yang naik. Bremer menemukan bahwa EEG kortikal dari vertebrates kucing yang diisolasi merupakan indikasi dari tidur gelombang lambat yang hampir terus-menerus. Gelombang lambat yang terus-menerus diubah menjadi EEG yang tidak sinkron. EEG dengan
frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Namun, efek yang membangkitkan semangat ini hampir tidak bertahan lebih lama dari rangsangan. Selanjutnya, untuk tujuan perbandingan, Bremer memotong batang otak dari kelompok kucing yang berbeda. Transeksi ini terletak di batang otak ekor, dan dengan demikian mereka memutuskan otak dari sisa sistem syaraf. Meskipun memotong sebagian besar serat sensorik yang sama, siklus tidur EEG normal dan EEG terjaga. Ini menunjukkan bahwa struktur untuk mempertahankan terjaga terletak di suatu tempat di batang otak antara dua transisi. Kemudian dua temuan penting menunjukkan bahwa struktur terjaga di batang otak ini adalah pembentukan retikuler. Pertama, ditunjukkan bahwa transeksi parsial mengganggu siklus tidur bangun normal dari EEG kortikal hanya ketika mereka memotong inti formasi retikular batang otak. Kedua, ini menunjukkan bahwa stimulasi listrik dari pembentukan retikular kucing tidur membangunkan mereka dan menghasilkan periode panjang sinkronisasi EEG. Peneliti mengusulkan bahwa tingkat aktivitas yang rendah dalam formasi retikular menghasilkan tidur dan bahwa level tinggi menghasilkan terjaga. Otak diatur berdasarkan prinsip yang berbeda dan tidur REM terjadi hanya ketika jaringan struktur independen menjadi aktif bersama. Tidur REM, tidur gelombang lambat, dan terjaga tidak masing-masing dikendalikan oleh mekanisme tunggal, namun merupakan hasil dari interaksi mekanisme yang mampu dalam kondisi tertentu beroperasi secara independen satu sama lain. Obat-obatan yang mempengaruhi tidur. Yang pertama, obat hipnotik. Obat hipnotik adalah obat yang meningkatkan tidur. Obat anti-hipnotik adalah obat yang mengurangi tidur. Dan melatonin adalah obat yang menghasilkan rasa kantuk. Demikianlah presentasi kelompok kami. Silahkan memberi tanggapan atau pertanyaan.